Kembali lagi di kembali lagi di Balorang. Menakutkannya. Halo semua, apa kabar? Kita berjumpa lagi di malam Jumat ini. Bagaimana kabar? Sehat selalu deh. Bagaimana kabar Madi? Alhamdulillah sehat. Aldi? Sehat. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, minggu lalu kita menerima cerita-cerita horor lagi. Tapi tema atau passwordnya itu isin dede merah. Nah, Ada gitu. W. Ada W. Nah, Tapi- banyak salah paham. Iya, Nah, kira muntah. Padahal begitu. Iya, bello. Sama ada juga yang isin bukan isin dede merah kan? Bukan. Dia bilang tabe. Iya. Tapi maksudnya dia di kepalanya permisi dulu baru mengucapkan dedenya. Iya, tabe. Video dede apa merah. nonton injo Iya, tabe. karena kan izin tuh mungkin dah bilang Izin. tabe. Oh, permisi itu tahu kalau Itulah Aduh. macam-macam lah semua. Nah, banyak juga yang kirim-kirim ceritanya. Cuman banyak yang kayak ternyata mimpi ji. Iya. Ternyata ini. Nah, buat teman-teman yang sudah mengirim itu terima kasih banyak. Betul. Cuman kayaknya kita bakalan mencari yang lebih Seram. lagi. Iya, lebih. Kalau masalah mimpi kan tinggal kau cuci kaki tuh. Iya. Kalau Ada kebayang-bayang kalau tidak cuci kaki. Dari biasa Nabila Mamata tah. bayang Ada hubungan kah? Iya. ada Serius? karena ini kaki kita sudah melangkah ke tempat-tempat yang kita tidak tahu ini seharian toh. Lebih ke jadi biar ndak kotor ke kasur kah? Kayaknya Kayaknya. nah, kotor kasur sama kan kotor identik dengan tuh yang Iya, gaib tahu, toh. betul. Iya, ada betul. hubungannya sama itu. Ada hubungannya. Betul tahu. Nah, jadi kalau cerita-cerita horor begitu kapan ndak jadi dulu. Iya, yang lebih ini yang terjadi betulan karena kita sekarang ini kebal maki. Kira-kira. Tetap pemain ji kita tetap je baluran. Kamu ke baluran kita aja kapang masih baluran ya. Oke, kita langsung saja ke cerita-cerita teman-teman. Di VN dulu, Dek. VN dulu. Boleh. Saya pegangi. Iya. Tabe dede merah. Jo. Tabe dede merah, tabe. Mestinya bukan gitu. Saya tidak apa-apa. Kita hargai itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Kakak-kakak semua. Ada mau gak cerita pengalaman hororku yang ku alami sendiri waktu ku masih SMA. Jadi cerita ini terjadi di sekitar tahun 2013 pertengahan. Waktu itu kelas 2 ke SMA. Tunggu dulu. Mas B. Dia berarti umur berapa? 2013 ki Sekarang ini. SMA kelas 2 di atasku sedikit. Kelahiran 96. Iya, 96 97. 96 Dik. Iya, 2014 dia kuliah. 2014 berarti lagi bagus-bagusnya situ dahsyat. Iya. Naik-naiknya dahsyat. Iya. Dah. Iya. Karena band-band yang baru-baru itu di dahsyat semua. Masih hidup kita Olga di situ. Ini tak Mati, Mi. 2010 kayaknya. Oh. Apa neneknya ini lagunya persahabatan. Ya, Ya, ini 2014. Nah, ini persahabatan itu SMP ya? 2009. Iya, Iya, 2014. Leting Pirmang. Firman. Anak ada Dembeta. Ada dan beta. Iya. Antama minta tahu akpol. Iya. Alhamdulillah. Bukan apa nyanyi. Ipir Jangan aja macam mana. marantongi. Memang dia suka menyanyi kalau dia letong Tapi Oh, tidak nakana mengerti pakai long. juga. Tidak semua orang suka menyanyi pakai long. Iya, dia kan Baik cuma saran. hobi. Iya kan cuma hobi. Baju kita rana tau. Bagus jalan. Lanjut tahu. Lagi aktif-aktifnya ini di OSIS gitu. Sekedar info, kalau sekolahku ini tidak ada di background bilang dia itu bekas kuburan kah atau apa.
Oh iya. Tidak ada Ji, sepanjang yang ku tahu tidak ada background-backgroundnya. Tapi memang di daerah sekolahku ini bisa dibilang masih rimbun lah hutan-hutannya begitu. Di belakang sekolah itu masih Romang. Iya, Romang. hutan-hutan. Ya, itu masukku. Romang. 13 itu. Nah, lanjut. Iya. Waktu itu Hujan rintik. lagi ada kegiatan Aku tidur sama nenek. Betul. Karena dia ada jeda, jadi kita berpikir apa ya? Mungkin kita masuk terus. Iya, waktu itu. Jangan-jangan ini sekolah atau yang di sampingnya jembatan yang DKM terus. Gimana itu? Iya, yang Romang, yang kalau hujan sedikit kodong banjir. Wala nasa kun joko kan. Ini sekolah joreng. Iya, Di. Iya, Di. Sebelah kiri toh? Sebelah kiri. Kalau dari goa. Iya, ada yang mobil alat berat. Iya. Iya. Sebelah Gitu. kiri. Yang kalau dilewati jembatan atau ada pemerah lampu. Iya. Sekarang Pabalusari Laut dulu. Lanjut tahu dulu. Waktu masih. biasalah ajang cari-cari pamor juga toh Iya, di Bang. junior. Eh, Jadi waktu itu kebetulan paski jadwalnya anak-anak ini, adik-adik ini bermalam di sekolah. Kegiatannya 3 hari. Jadi Jumat, Sabtu dengan Minggu. Jumat itu tidak bermalam ki, Sabtu bermalam ki karena ada jurit malam Jurit di malam. Jurit malam. Ih, kodong tidak sekolah Roy. Sorry bro, maksudnya kita tetap sekolah tapi istilah-istilah itu mungkin berbeda. Iya, istilahnya baru pokok. Baru toh jurit. Iya. Istilah baru saya Iya, coba toh. sulut. Jurit tuh. Itu Iya. jurit malam itu yang keliling-keliling ke tengah malam. Oh, iya saya juga lakukan. Saya juga lakukan. Pos-pos, main pos-pos. Oh Iya. kita dulu napak tilas namanya. Kalau saya Iya. pramuka apa namanya Di? Maksudnya bermalam saja. Ya. Iya. Top kan aja tidak ada sih. biasa. Nah, waktu itu hari Sabtu lagi kegiatan ki anak-anak di adik-adik di ruangan tempat materi. Nah, waktu itu saya kebagian kak tugas sebagai keamanan. Nah, namanya keamanan kita standby Lompat di buka lena pas luar ruangan tuh. Apa zaman kawan-kawan? security. Maksudnya lihat dulu tuh kau kemampuanmu apa? Saya bisa ke ini berbaris. Saya Pegang foto. Pegang foto. Dokumentasi. Dia dilihat bagus badan. Panjari mika mana kodong. Iya. Lihat situasi. Nah, waktu itu adik-adik ini sudah makan malam. Sudah makan malam, masuk kembali ke ruangan, terima materi. Panitia ini ganti-gantian ki makan. Iya, tahu. Ganti-gantian ki makan. Terus saya ini terakhir Pak makan karena aku bilang apa ya, Di? Terakhir tahu makan kenapa ya? Mic-mu. Gue ingat dulu saya waktu perseni itu. Hmm. Senang kamu itu perseni bermalam orang jadi panitia. Iya, Pas iya. mau makan di kalau ngapa ku jupo. Ih, Karena biar kau mau terlihat tampan susah cikali bener tak. Kalau tak begitu kan enggak ada gagah-gagahmu ya di mata adik-adik Ambil maksudnya. ke kembali nasi tuh. Iya. Ambil ke kembali nasi tuh. Karena Iya. saya temanku. Ih. Kenapa ini nasi diambil? Biar tak dorong ya. mau kasih gini-gini. Sembunyi-sembunyi. Nanti langsung muncul. Biasa pisan juga itu. Oh, pisan juga. Mm-mm. Ada juga orang jago aja memang. Iya. Mau baca-baca aja. Dia urut Ji. Iya, Jagonya. jago sekali serius. Jago. Jauh kita tapi tetap jago. Paling tanjak-tanjak. Oh, Iya. minum koi. Minum kayak ini ya. kalian mau dulu yang ada tugas di ruangan yang makan. Saya kan standby aja di luar jadi biar agak lambat tidak masalah Ji. Nah, Paski dulu. Siapa namanya? Tidak mau disebut namanya? Iya, jangan mi Beng. Oh iya, wis.
Gagamu pasti dulu itu. Gak gambar. Kami paling gemar. Kamu paling gambar pas di situ. Di saat ada adek masih mau kayak Baru ada makan. mau makan, kau mau dulu makan, saya jaga Pak dulu. Ih, gagamu saudara. Mau dibilang dia yang ada tuh penolong. Keamanan. Keamanan memang. Keamanan. Yang penting kau aman. Yang penting kau aman, perutmu tidak lapar, Iya. orang tuamu tidak khawatir. Iya. Saya aman. Iya. Saya ngerinya. Kau paling gemar. Iya, kau paling gambar, malam saudara. itu kau. Kau paling gambar saudara. Kau ngelay apa-apa ya. Kau bilang kerennya itu ke Andi. Ih, lebih keren itu sana kan enggak makan. Itu nak tahan lapar naik. Tahu lapar nagasanya. Ruang makan ini kelas dipakai. Terus makan di situ. Makan Kak. Pertama ada aja sekitar 3 orang makan. Terus ini temanku berdua selesai mi. Perempuan 1, laki-laki 1. Selesai mi mereka masuk keluar dari ruangan kembali ke tempat anak-anak terima materi. Nah, saya lanjut makan. Beberapa saat kemudian temanku yang cewek ini masuk kembali ke ruangan. Baru di depanku duduk itu meja, di depan meja kursi. Jadi macam kayak tempat makan gitu. Nah, saya duduk di situ sambil makan. Temanku yang cewek ini masuk kembali, duduki pas di depanku. Nah, duduki, nah ya mak cerita biasa aja. Kayak bagaimana menurutmu ini adik-adik kah? Siapa yang jahil-jahil atau siapa yang bisa dijaili nanti kalau jurit malam ki? Karena kan mau jurit malam sebentar. Jadi mulai dicari-cari ini siapa yang bana-bana, siapa yang kira-kira kalau ditakut-takuti takut gitu. Nah, sambil makan cerita ya. Ini air minum, kebiasaanku saya kalau makan begitu, air minumku taruh di bawah. Air minumku, air gelas. Nah, sudah ya makan, ku ambil air minumku di bawah, menunduk kak. Kulihat baik-baik itu kaki temanku di depanku, rokna kosong. Jadi kayak kentara bilang tiup ke angin berkibar kosong. Tidak ada kaki. Nah, jadi kentara bilang kosong ini rokna. Nggak enak perasaanku di situ. Langsung berubah suasana aku rasa tuh, tapi mau just stay cool. Berusaha gak tetap tenang. Kami memang cool kok dari tadi. Dari tadi mau kau cool saudara. Dari tadi mau. Tunu tahan makan sendiri. Itu cool. Kasih dulu dia jempol. 3 jempol udah cool itu di atas rata-rata nih saudara. Kau Iya. paling parah. Iya, kami paling kayak kalau di sekolah itu ibaratnya kulkulnya Rangga. Kau itu tinggal baca buku aja kok. Kau kalau dia lawan kau tahan si janjangan kau menang. Kau menang. Karena lapar saja kau tahan saudara. Apalagi makan. Iya. Kau taruh lagi air minummu di bawah. Persis memang kau menang. Iya, tumbler. Iya, taruh di bawahnya. Tunggu dulu, ini bangkina. Minum kak di depannya minum. Terus karena mulai juga ada rasa takutku, aku bilang nih keluar kak dulu buang sampah. Nah, aku buang ini bungkus dan nasi kak sama air. Terus iyoi pas kak mau keluar dari pintu, langsung ada ku dengar suara bilang, mau kau pergi karena mau kau buang sampah atau nu tahu mak? Langsung tonga itu istilahnya lari kencang. Tidak ku peduli kami itu apa di belakangku lari kencang. Terus pika ke ruangan anak-anak terima. Sampai situ penjelasan Sampai situ. selanjutnya. Kayak di temi. Iya. Aduh. Kau mau memang buang sampah
atau karena nggak tahu mak. Nggak tahu mak. Kalau saya belum pakai sepatu. Nggak bisa dia pakai sepatu. Aduh, tapi dia malam-malam maksudnya dia kan ngobrol kita Ngobrol. langsung tuh gue Siapa ini baik di iya Pakaman siapa tadi? baik di Kau. iya kan siapa ini baik di Pakaman di Dihianati. dihianati pasti begini Tommy itu dia. Mana itu teh? Dari ini ngambil itu. Pas mi bertanya Sulana bertanya begitu nambah balas nambah lihat begitu. Ih, junior beda mau nak kasih takut. Baru saya maksud kita kan bertemang ngapa tiba-tiba kau Diko orang kau domba oi salon anak tahan makanan nah Iya. baru pi makan di situ nangin dulu di papan lagi poing kodong kasihan nah cobaan saudara dan dia tetap lari Lah deh. dia gagahnya pasti larinya itu bukan ya lari pangmala lari anime. lari anime tapi cepat ki tidak narasi tuh bilang cepat lari kalau malah kayak biasa gitu biar pagar Adrenalin. Adrenalin. biar pagar dilompati ji jangan nampak di kanan ngapa kok ndak ji Karena pasti ini yakin tidak natanya juga teman nah. tidak di sini pini maka sambil cerita sambil nendring Iya. sambil baru itu tidak ada jian malah lagi nyekon cerita nah tapi benda tahu nah beberapa cerita horor yang ku dengar Sama polanya. entah karena memang ada nggak tahu kalau memang ini cerita aslinya atau memang cuma dengar tapi kurasa sih asli ya Iya. tapi pola itu mungkin kayak istilahnya di Hantunya memang Iya. yang setuju. iya Bilang begini caranya. maksudnya iya dari pihak hantunya mungkin nih kayak kita pakai pola ini ya Kita nanti Iya. ketahuannya pas di kaki ya. pas di kaki ya. Jadi pada saat dia mau kabur kita baru keluarkan tuh apa kalimatnya? Kau sudah tahu apa? Kau mau pergi? Kamu pergi Iya. betulan atau karena kamu sudah tahu. Ya itu Itu ya ingat, kalimatnya. jangan tak balik. Iya jangan tak balik ya. Jadi itu langsung seram. Nah karena pola itu pasti Seram nih pasti. seram pasti. Lebih seram daripada tiba-tiba Iya pamala atau Iya. jam scare apa tuh? Iya. Enggak, itu lebih kayak langsung mental nah. psikis makanya itu. Betul. Dan kalau memang kerjasama nyata tentunya dia harus pakai rok. Iya. Pakai rok panjang jangan pakai rok pendek. Iya, kayak langsung udah kelihatan. Nasa duduk aja. Iya. Nasa duduk kok. Dari muji jalan itu. Iya, jadi mau jalan kayak bocor meme punchline-nya. Ketahuan. Ketahuan. Terus langsung lihat kakinya tuh. Pakai rok pendek misalkan. Hantu langsung bilang. Kamu sudah tahu apa? Tetap jibau kono. Supaya lepas dari tanggung jawab. Yang dari atasannya tuh yang disuruh tuh. Ya, aduh, saya belum kasih keluar kalimat itu lagi. Iya. Kamu sudah atau misalkan dia tetap pakai rok panjang. Asal jangan pernah kau lupa kalimatnya. Blank. misalkan toh dia lihat ada air minum toh diambil set ngeliat tidak kakinya Meli. Saya keluar dulu ya. Hey, kamu mau pergi atau kamu apa lagi? Begitu gitu hantu. Iya. Lalu kamu mau tahu atau mau apa lagi namanya? Itu tidak seram. Itu tidak seram. harus satu kali tarikan nafas. Iya. Harus satu kali tarikan. Iya. Kamu mau pergi buang sampah atau karena kamu sudah tahu? Iya. Tidak itu. boleh kau belibet. Iya. Dan harus kalimatnya itu pelan biar langsung mental. Kamu mau pergi buang sampah atau kamu sudah tahu saya siapa? Itu. Nggak bisa kayak kamu mau pergi buang sampah atau kamu sudah tahu saya siapa? Jangan lupa swipe up ya. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Serem. Tapi seram sekali ceritanya sih. Maksudnya itu pengalaman yang kayaknya tidak nak cerita pasti setelahnya itu deh. Karena malam kan. Ku bayangkan pas malam tetap lakukan jurit. Aduh. Iya. Baru dia kurang bagian keamanan. Iya. Ada yang pasti yang
Kaget kan adik-adik? Dalam hatinya dia, saya lebih kaget tadi saudara. Saya kaget Iya. tadi. Saya sudah mati rasa. Aduh, terima kasih ya yang sudah kirim. Dia tidak mau ini. Nggak mau disebut namanya kan? Iya. Oke, kita ke cerita selanjutnya. Oke. Ini ada saya pecerita atau siapa mau? Siapa mau cerita? Kamu Adi. Oh cerita kah bukan Cerita aja. sini. Bukan Vian. Ini dia sudah mengirimkan juga. Jadi teman-teman terima kasih banyak yang sudah kirim-kirim cerita horornya. Dan yang nonton malam-malam ini video, respect, kalian memang tidak balorang. Dan tim yang nonton pagi-pagi bersampingan sama keluarganya, cupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dede merah. Iya, tahu. Cocok itu. Benar kini ya. Perkenalkan, saya Rudi, tinggal di Jalan Pelita. Ini sebenarnya bukan kisahku, tapi kisahnya temanku. Tapi karena ku rasa bagus sekali, makanya mau cerita ki. Jadi, supaya lebih enak, ku jadikan ini temanku sebagai sudut pandang orang pertama. Anjir, penulis novel. Iya. Dia Anggap- mengerti. Dia mengerti ini teknik-teknik penulisan. Iya. Orang kedua, orang ketiga. Anggap dia yang bercerita langsung. Oke Nama deh. saya Sapar. Dialiaskan. Oh, dialiaskan ya. Oh. Bukan nama aslinya Sapar. Umurku kira-kira 10 tahun saat itu. Dapatkah kabar dari kampungku Jane Ponto kalau tanteku sakit ki. Keluargaku tinggal di Makassar. Jadi begitu didengar itu kabar, sorenya langsung ki berangkat ke atas. Yang berangkat itu saya, kakekku, sama beberapa keluarga lain. Sampai tak di sana jam 9 lewat. Tanteku yang sakit terbaring dodongi tapi ya masih bisa ji senyum nalihat keluarganya datang. Sesekali juga masih bisa ji bangkit jalan pergi di WC dan lain-lain. Kudengar ke mamaku cerita sama kakekku, katanya ini tanteku sepupu 2 kalinya, keluarga jauh tapi tahu orang kampung si bijai. Oh, iya. Begitu memang orang kampung. Misalkan kita bertanya tuh, kami balakna dan Rimang. Oh, dan Rimang jangan merah pindah lapangan. Padahal di sebelah kampung itu Iya, biasa. di sebelah kampung. Kenapa itu. bisa nak tahu? Nah tahu gitu. Bilang baru-baru apa beli lemari. Nah tahu ki. Lebih ke iri hati. Itu aja enggak. Iya tahu. Dibanding tinggal di komplek ki biasa itu. Tetang ini saja di sebelah. Iya, Kita enggak ditahu. belum kita. tahu siapa. Belum tahu siapa. Puna mate botto kinjoni. Saya lepan Iya, baru kita tahu. Tapi kalau kampung saudara, Ayo. malah biar anaknya dia hafal baju-bajunya. Hafal gitu. Gerean jo limpo. Limpo sele Oh, limpo sele. Iya, pabaluk bambu. Ini baru bambu. Pabaluk buloa. Oh, nyo biasa pare pagar. Si nuka apa njo? Cikalin njo. Cikalin kunjo. Cikali njo baturi tetano. Oh, iya tahu ki. Iya menjo biasa. Iya biasa Lebih begitu. tahu dia lebih daripada orang. Biasa begitu. Ka bapak nanturiolo. Iya. Nangai silang-silang ribo ko bala ka. Selan. Dia berenang. Iya. Iya mintung ngajar ko selan rawa. Apa itu menyelam? Menyelam di bawah. Menyelam di bawah ke bawah ke dasar. Terus tanteku ini hidup sendiri. Keme. Cerita sama kakekku sepupu 2 kalinya si Bejabe. Terus tanteku ini hidup sendiri, meninggal suaminya, ada anaknya 2, berkeluarga baru ternyata ini 2 anaknya benci mamanya. Ih, keren. Masalah keluarga. Lama ndak na aja omong, padahal tinggalnya di Jane Ponto Tonji tapi tidak tahu kampung mana. Dia jahatnya. Itu 2 anaknya tanteku datang juga pada saat itu, tapi begitu ji tidak mau nadekati mamanya, dan anehnya juga itu orang-orang lain tidak ada ji yang kayak desak bilang pergi aku minta maaf di mamamu, kayak santai ji semua. 3 hari kak di sana tinggal, perlahan baik-baik juga tanteku, senangi kapang karena rame rumahnya, banyak keluarganya datang malam terakhirku di situ. Kejadian peristiwa yang tidak bisa kulupa. Sekitar jam 9 tidur semua orang. Ada Valorant project. Ada.
Jam 9 tidur semua orang. Tanteku sendiri di kamarnya, sementara yang lain galipur rukmi tak tidur. Di mana ada kosong tempat di situ Tommy tidur. Iya, memang kalau ramai rumah. Iya, biasa ada begitu. acara. Di sini mau kau nak Tidak apa-apa tante di luar pas saya sini. Iya. Diambil kami tuh karpet yang gambar-gambar kubah-kubah ya. Itu warna merah itu dah. Kalau ada acara. Iya, baru biasa ada nasinya jadi keras ke. Sama dikasih begitu sarung-sarung itu yang tak loko terus biar disteri gitu kalau tidak bisa. Ada itu yang kakua. Tuh tidak bisa rapi itu sarung anak. Baru bau lemari itu. Iya, bau lemari atau bau nenek kimi emang bau nenek. Sembarangan. Ada Bau minyak. Iya. Bau nenek. Saya baku samping mamaku, tapi tidak bisa tidur karena kalau di Makassar belum jam tidurku jam segini. Tidak tahu kenapa ada lubang di dinding kamarnya tanteku. Bukan masalah jam tidur, ada lobang. Bukan jam tidurmu itu, ada memang lobang yang kau lihat. Iya, baru matiup-tiup gitu. Saya baku samping mamaku tapi tidak bisa tidur karena belum jam tidurku. Ada lubang di dinding kamarnya tanteku. Penasaran Kak, pergi ke intip Ki. Keren. Karena ini rumah panggung. Ku dengar ki bunyi papannya seperti ada aktivitas di dalam kamar. Pas ku intip, ku lihat ki tanteku duduk na belakangnya. Nah sisir ki rambutnya. Aduh. Kayak di Pengabdi Setan. Aduh, kenapa begitu cara mas sisir? Iya. Nah sisir ki rambutnya ke depan. Aduh, natutup lagi muka. Nah. Cari kutu biasa tuh. Di buku-buku. Iya. Buku-buku sidu tuh. Iya. Panjang sekali baru sebagian beruban nih. Sudah itu kulihat ki kayak nakocik matanya. Soft lens-nya kapan? Bagi soft lens ya. Positive thinkingnya masih di situ. Iya. Dumba-dumba mau sekali materi tapi ndak tahu kayak kakwa. Apalagi pas kulihat ki berhasil ki napalacik keluar mata. Aduh. Tidak bisa. Bukan bola pingpong. Bukan maksudnya biar gatal bagaimana mata ya, ndak ada yang berani kocik. Iya, tidak jina sampai dikasih keluar bilang aduh. Ndak kedengar suara mas saudara. Otot-otot matanya panjang ya. Baru lombeng. Baru pergi napakai di daun telinganya. Sunya. Mimpin nih. Iya, mimpi juga apa? Mimpin. Ya tak begini. Iya. Masih begitu. Baru nakasih itu dalam posisi rambutnya sudah ke depan semua itu. Iya, terus bagaimana dia tahu kalau itu dipakai di telinganya sementara rambutnya kan begini. Masa dia begini atau jangan-jangan di sini pakai headset atau bagaimana? AirPods. Iya. Bukannya ini di belakangnya tadi Tana bilang tah. Iya. Ini kita posisinya lah. Matanya menghadap ke belakang. Nah pakai di telinganya tah. Nah pas lempangnya di telinganya. Otomatis itu matanya. Oh, nak kasih begini ya? Iya. Di belakang. Nah kasih begini. Ini mata nato dolen mi. Nah kasih begini mi ke belakang. Serem lah. Nah gapai kreatif gini neneknya. Nah. Iya, kayak untuk ada membuat takut. Nenek atau tante? Iya tantenya untuk membuat ini gore. Peleng-peleng. Iya, Film-film Joko Anwar. Film-film Jepang. Terus di daun telinganya jadi itu matanya menghadap ke belakang. Langsung ikubuan diriku pergi di sampingnya mamaku. Nikeri Kak, besoknya naik panas badanku. Tanteku nasuruh mamaku jangan dulu pulang. Tapi kupaksa mamaku tetap pulang. Bilang baik-baik ya. Di Makassar ku cerita di mamaku dan bapakku semua yang kulihat. Di situ nah bilang bapakku ternyata benar tanteku itu parakang. itu minanda aku suka nih. Itu mina lari dua anaknya karena kamu adalah prakang. Kamu bisa jadi kucing, bisa jadi burung gagak. Iya kah? Iya. Tahu sih. Comik leleng. Iya deh. Oh itu mina lari. Terima kasih gajian. Ternyata benar tanteku itu parakang. Pernah bedek juga paceku itu diajak sama tanteku belajar ilmu begitu. Tapi nak tahu nak bilang ilmu salah-salah ini. Langsung paceku kabur padahal siap semua mie ayam hitam ayam putihnya. Dia ada ayam putih. Yang ketutup begitu adik. Nggak kelihatan muka no. Sana. Ya ekspresi no. Mau dia apa tak aku ke? Tapi masuk ke saya itu jika kemampuannya yang dikasih lihat anaknya. Anu nanti keluar mata deh. Keluar mata. Kayak
anak ini pasti jam segini tidur, dia belum tidur nih. Ada lubang, oke deh. Dia Oh, kasih kan, romontongin apa iya, celikang. karena kan dia bilang ada aktivitas. Sementara kalau cuman duduk dan sisir kan tidak ribut ya, pasti paling suara rambut ya. Tapi goyang-goyang kakinya. Jadi apa? Nah pancing dulu, tak begini. Baru duduk kembali. Sudah begitu. Oh, mulai datang. Oke, siap. Ya sisir dia kasih lihat. Pintar jadi. Romontongin apa celikang. Momennya kasih lihat. Tapi lucunya itu kalau misalkan serunya masih panjang. masih ada. Iya, serunya. Langsung cari pancelannya langsung. Sekitar 2 minggu datangi kabar lagi kalau tanteku kembali parah penyakitnya. Madam mi bede. Itu hari mamaku Madang itu apa? Madang dalit naik min nacini mi karen. Sekarat. Naik mi matan. Sekarat nih. Oh. Itu hari mamaku yang pergi ke Jeneponto. Saya ndak berani mak. Sebelum pergi sempat bapakku titip pesan ke mamaku kalau jangan mi terlalu dekat dengan tanteku yang sakit. Apa iyo ji. Jadi menurut cerita mamaku sampai di sana itu tanteku sekarat mi tapi kayak setengah mati sekali sakratulnya. Ndak berhenti bilang ambe yang berarti sampai atau tukar. Ih. Oh. Untungnya tidak pakai nada jadi kayak Iya. ambe jing but you back the you. Ambe. Iya. Begitu ada berani yang dekat. Itu nanda pakai Anak nada aja. Nanda TikTok banget pasti. Sampai akhirnya itu anaknya namusuhi dekati mamanya. Terus baterek di depan mukanya. Kenapa ki itu mak? Langsung tongi ngoak luar mulut mamanya. Langsung tongi ngoak luar mulut. Luar. Dia kayak mangap besar ki kayaknya. Beberapa detik setelah itu meninggal mi akhirnya Nabila mamaku akhirnya tertukar mi. Oh. Pindah mi pangisengam parakang na tanteku di anaknya. Ih pindah ya. Itu bitareki ambe. Maksudnya Tukar aku mau kini pergi. anua. Kayak Venom tuh dia harus cari inang lagi. Inang baru. Yang sehat. Iya, karena kan ini sakit mi. Iya. Sementara dia masih ada di dalam situ. Dan tidak Jadi, boleh mati. di dalam Inang tubuh. yang lama. Iya. Inang yang lama sebelum dapat inang yang baru. Iya, jadi dia pindah. Iko dong anaknya. Itu mi di bombe ki. Iya. Itu saya kupikir anaknya baru pindah di dia. Iya. Ayo bisa tuh mi ngasih keluar matanya. Deh, baru ada ilmunya. Iya. Jadi nongkrong sama teman, bisa kau begini? Kenapa leceh-leceh yang Iya, enggak. Bisa kau begini tanganmu? Apa tuh gitu. Ya ini kau lihat, keluar mata baru bikin latuk-latuk. Tak. Lari. Baru ngasih keluar skillnya yang tidak sentuh. Iya. Kata-kata yang tidak sentuh. Yang tak begini-begini gitu. Jagonya itu skillnya itu jagonya. Susahnya itu tidak Susah sentuh. ini. Susah itu tidak sentuh. Iya, karena kan harus kidipa legend 1 baru diputar. Baru sakitnya tuh kalau kena di sini. Dia ndak bisa berhenti kalau tidak nada begini dulu. Iya. Tak. Oh, udah deh balak-balau biasa, balak-balau. Ya. Habis ya. Lanjut. Ih, masih ada? Iya. Jadi sekarang anaknya tanteku yang Penjelasan mami paraka. kapan? Iya, tapi selama tidak dalam pengaruh ilmunya, dia seperti manusia biasa pada umumnya. Tapi tidak tahu kalau kamu bisa di ilmunya. Tidak tahu juga bagaimana tetangga-tetangganya yang tahu. Oke, itulah cerita temanku. Sebenarnya tidak mau cerita, tapi ku bilang ke dia, ku samarkan di namamu. Akhirnya mau mi. Kenapa tidak mau cerita? Karena menurutnya aib keluarga bede. Aib tau. Oh iya, aman disamarkan di namanya ya. Iya, Jadi- nomor WA aja nih. Jangan dong. Ini Instagramnya. Ada plot twistnya. Apa? Kenapa tidak mau cerita? Karena menurut aibnya keluarga bede. Apalagi beberapa tahun setelah kejadian itu, mamanya meninggal juga. Dan pas sakratul maut, mamanya mengalami hal yang sama seperti tantenya. Menggerutu ambe. Ih, pindah tuh ke mamanya. Menteng belum kunjah. Anjir, bisa dibikin film ambe. Judulnya. Aduh, Bagus, nah. bagus nih ceritanya. Bagus ceritanya. Nah itu kan tidak ada jump scare-nya tuh. Iya, Tapi tidak ada. tetap- Tapi psikis. Iya, Nah, psikis, ya. hantam-hantam. Buat korban atau yang keluarganya meninggal, kita turut berduka cita di. Turut berduka cita, Iya. teman-teman. Nah, terima kasih sudah kirim ceritanya. Oke, masih ada satu. Masih ada satu? Aman ini? Aman. Satu lagi kali ya. Kita mau? Boleh saya nih.
Izin Dede Merah, maaf kalau terpilih cerita ini, izin tidak disebut namanya. Oke. Selamat sore admin Balorang. Oh, sore-sore dia kirim. Saya mau berbagi kisah horor yang pernah saya alami. Pengalaman ini saya alami di asramaku di salah satu pesantren di Jawa Tengah. Kejadiannya kalau tidak salah waktu saya sekolah kelas 2 SMA tahun 2013. Letting sama yang tadi. Iya, kayak teman aja Bang. Nah, tapi dia bukan keamanan. Nah, waktu itu bertepatan dengan datangnya hari libur kenaikan kelas. Jadi semua santri di pesantren akan pulang ke rumah masing-masing. Saya kebetulan pesan tiket kereta besoknya dalam kurung misal hari libur 29, saya pesan tiket tanggal 30. Maksudnya? Jadi bermalam dulu satu hari lagi, kayak Harry Potter. Oh, begitu ya? Kayak Harry Potter, dulu yang pulang teman. Iya, dia bermalam dulu satu hari. Iya. Jadi bermalam dulu di asrama satu malam. Oh iya betul. Di antara semua santri di asramaku yang pulang besok hari kebetulan ada 2 orang. Oke. Si Pak Ruwaji. Si Pak Ruwaji bagus. Luasnya pesantren. Jadi pulang semua anak-anaknya pas hari H. Jadi aktivitasku waktu hari libur itu cuci pakaian, jemur kasur, bantal, guling, spray, selimut dan lain-lain. Karena mau ditinggal lama kan. Takutnya berjamur. Iya, saya tahu. Nah, asramaku itu lantai. Nah, jelas kayak gitu. Nah, asramaku itu 3 lantai. Paling atas jemuran, saya kamarku di lantai 1. Dari pagi sampai sehabis isya nggak ada kejadian aneh-aneh. Kan kalau libur pesantren exit semua anak-anak. Begitupun saya. Nggak bisa tidur sampai jam 1 malam. Jadi baca-baca novel, komik dan lain-lain. Keadaan asrama kosong dan gelap. Ngapa kau mantan tolong? Ngapa kau mantan? Iya di rumah nalala mau ke teman dulu. Dia dulu cari apa kayak di situ pos ronda kan. Kan rame itu biasa kalau sampai jam berapa aja. Subuh baru berangkat kon, taruh koper no situ. Dan gelap karena pulang semua anak-anak. Tinggal kamarku di lantai 1 yang masih menyala lampu kamarnya. Temanku yang satu lagi sudah tidur di kamarnya. Waktu kejadian itu baru bisa kamar berarti. Bisa kamar. Masuk kok. Satu mako. Ih kering. Nah malam itu waktu menunjukkan jam 12:30. Pintu kamar kebuka, pintu kamar karena gerah. Sambil baca-baca novel dasar ranjang, pas lagi membaca tiba-tiba ada bunyi jatuh di depan kamarku, gedebuk. Ih bagus. Waktu kulihat ternyata jatuh guling yang saya jemur tadi siang. Harus diambil itu karena biasanya masih basah. Iya. Kotor kalau turun itu di lantai busuk gulingan. Iya. Waktu itu ndak ada kuperhatikan baik-baik karena terlalu asik membaca dan ndak ada pikiran macam-macam, bilang apalah. Kira-kira 2 menit setelah jatuh itu guling datang kesadaranku. Kenapa itu guling dijemur di lantai 3 bisa jatuh ke lantai 1? Padahal dia taruh di atas seng betul. Dia taruh di atas seng begitu. Tidak mungkin jatuh. Nah ini masih bisa dilogikakan. Iya. Langsung hangat muka, kuping, leher belakangku. Berdiri semua bulu-buluku. Tidak berani lihat langsung itu guling. Saat itu juga dari sudut mataku berdiri tegak itu guling. Kenapa berdiri? Ternyata dia. Tunggu dulu, masih ada ini. Tiba-tiba muncul bau busuk selokan. Capek itu Dik, selalu menggambarkan itu bau-bau busuk selokan. Betul gimana Dik? Udara terasa lebih lembab. Nggak bisa Kak bergerak sedikit pun. Akhirnya waktu itu kulihat baik-baik ke depan kamar. Ternyata berdiri sesosok pocong. Warnanya putih lusuh. Hancur terurai tanah mukanya. Tapi berasa dipelototin langsung sama pocong. Dijanjangi kayak mbek. Kodi. Maksudnya kan dia lagi santai. Itu dijanjangi Naliaka itu. Karena malu pasti. Mungkin di atas lagi baca novel Tongi. Di atas. Iya, tas jatuh berdiri langsung ada malu gue. Langsung namanya apa lihat.
Enggak, serius. Kan lama baru. Iya. Kan lama baru berdiri itu Iya, guling atau? iya. Waktu itu tidak. Iya. Tidak nolak lah Joko doang, tidak nolak. Kodong pas dijanjing. Enggak jatuh. Enggak jatuh. Apa? Wah, karena masuk kalau baca novel kan tuh kita nggak mau begini susah memang. Makanya tapi berasa dipelototin langsung sama pocong. Kejadiannya cepat sekitar 20 detik. Tiba-tiba keluar air mataku. Mengantuk berat dan badan panas. Ih, maksudnya ngeru gitu. Kayak, harusnya saya pesan tiket 29. 20 detik nih. Badan panas kayak orang demam tinggi begitu. Kenapa itu dia selalu demam? Sakit dia? Iya. Dan akhirnya jatuh tertidur. Tidur pas azan subuh temanku kasih bangun. Dia bilang saya tidur di lantai sambil menangis dan badan panas. Ih, cocok menangis. Cocok menangis. Itu bisa salah kalau sambil ketawa. Akhirnya bangun sholat subuh berdoa dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah lagi tidur pakai guling. Sampai sekarang Kondet. 2013. 2017 sampai berarti ada 8 tahun kau tidak pakai guling. Tidak pakai guling. Tidak enaknya tidurmu. Tidak enak karena ada trauma pasti. Beli saku guling yang polkadot. Iya pasti Jadi lucu setidaknya aja. kalau jadi pocongnya ada jadi polkadotnya. Tetap unyuk di. Iya. Tapi serem sih karena jatuh. Di lumpur sak ranen aja. Malu. Kan aja pocong. Anak. Tidak ada lalu orang tidak ada lalu. Mama kita datang keren. Mama kita datang. Iya. Saya pocong. Iya, tetap tidak gak jatuh. Enggak jadi. Baru kayak najanya apa? Apa aja kau lele sini. Ada itu kalau orang capek leta. Iya, Orang maleta, capek maleta. Iya. Apa? Dan salah lengar. Kayak itu ceritanya itu kayak di tetangganya Ben itu sana lumpur sarana jatuh. Wah, apa itu? Langsung natanya. Bilang, udah seki. Apa tadi malam jatuh itu? Apa? Besar suara. Oh, lipat ku ji. Sarung ku ji. Kenapa lompok kamu? Situ kurang gak? Kok dia nanti? Ada di dalamnya. Ada di dalamnya, iya. Ada di dalamnya. Ada di dalamnya, iya. Jatuh tapi kau ada di dalamnya. Itu ada di dalamnya kan samaan juga kejadiannya itu. Mama berdare anuku kepala aku Iya. lempar ke bunga guruku. Ngapain bisa berdarah nabung aja. Serang epot. Itulah teman-teman ya cerita-cerita horor pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah kirim cerita horor. Terima kasih. Dan yang belum kita bacakan mohon maaf karena dari satu cerita itu panjang sekali. Ini saya sudah 42 menit nih. 42 menit nih. Jadi enggak bisa tonton, enggak panjang setupnya karena Iya, itu betul. adalah Harus setup. jelas dulu. Iya, enggak bisa tiba-tiba kayak ada pocong. Enggak bisa. Enggak seramnya. Enggak seram ki. Jadi mohon maaf kalau yang belum kita bacakan. Next kalau misalkan kita lihat-lihat lagi kalau ini kayaknya cocok nih kita bacakan pasti. Iya. Nah, buat Password. yang mau kirim lagi cerita horornya, passwordnya apa ya kira-kira ya? Passwordnya ini saya. Eskila pemuda mau pakai sirup atau mau pakai gula merah? Iya. Jadi Bagus. pas masuk es kelapa muda mau pakai sirup atau pakai gula merah. Nah, itu. Enggak boleh tak balik. Iya, es kelapa muda mau pakai gula merah atau pakai sirup. Oh, jangan. Sirup dulu baru gula merah. Iya. Es kelapa muda mau pakai sirup atau gula merah. Nah, itu password. boleh. Oke, sampai ketemu lagi di balorang selanjutnya. Bye bye.